Selamat pagi Bapak Ibu. Di pagi menyapa pagi ini kita bertemu kembali. Semoga suasana hati nyaman, sukacita, boleh selamat berkah dari Tuhan. Pagi ini kita akan mendengarkan pagi menyapa, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bersyukur Bapa, untuk pagi ini kami akan mendengarkan sabda sederhana, sedikit tidak lama, tapi kiranya membuka hati kami. Bicara Tuhan, kami bisa mendengar. Amin. Ya, tema paginya apa pagi ini dengan judul jemaat yang rendah hati. Rendah hati, kata-kata rendah hati sering kita dengar, sering juga kita perbincangkan. Rendah hati beda dengan rendah diri. Kalau rendah hati identik tidak sombong, sering ngalah dalam tanda kutip gitu, menerima padanya. Beda dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu minder gitu ya. Kalau rendah diri itu berkonotasi negatif, tetapi kalau rendah hati berkonotasi positif. Nah, rendah hati menjadi sesuatu yang mudah disekatakan, mudah disampaikan, tetapi sulit sekali untuk dilakukan. Yesus adalah salah satu contoh pribadi yang rendah hati. Kita akan membaca di dalam Markus 9 ayat 33 sampai dengan 37. Siapa yang terbesar di antara para murid? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Amin. Pembacaan dari Markus 9 ayat 33 sampai dengan 37. Kita kembali dengan kata-kata rendah hati. Yesus adalah sosok contoh rendah hati. Ciri-ciri orang rendah hati salah satunya ialah ia suka menolong. Di dalam Markus 9 ayat sebelumnya di sana diceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, kemudian mengusir setan, kemudian menyembuhkan orang sakit kusta, kemudian menyembuhkan orang lumpuh, kemudian mengusir roh-roh jahat Beelzebul gitu ya. Kemudian yang spektakuler kita tahu bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, rasa-rasa empati ini, rasa-rasa yang suka menolong ini adalah salah satu ciri pribadi yang rendah hati. Di dalam ayat yang 30, Yesus ingin menyendiri bersama murid-muridnya di Kapernaum. Setelah beberapa waktu sebelumnya selalu diikuti banyak orang kemana-mana, dan pada saat itu Yesus ingin menyendiri bersama muridnya, ingin mengajar khusus kepada muridnya dan memberitakan tentang masa penderitaan.
Nah, ketika Yesus menyampaikan bahwa ia akan sengsara, akan dianiaya, akan dibunuh, pada saat itu murid-muridnya tidak percaya. Mereka melihat bahwa saat itu Yesus adalah pribadi yang luar biasa, pribadi yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang tidak bisa atau jarang dilakukan oleh manusia, dan itu bisa dilakukan oleh Yesus. Sehingga perkara-perkara ajaib yang besar ini bagi mereka, ini Yesus menjadi seseorang yang tangguh, bahkan digadang-gadang menjadi seorang raja, di mana pada saat itu bangsa Israel sudah dijajah ratusan tahun, sehingga bangsa Israel merasa ada penolong, ada pembebas, yaitu Yesus. Dan murid-murid merasa bahwa kalau ada di sampingnya Yesus, maka besok mereka juga akan mendapat tempat, gitu ya. Kalau gampangnya itu mendapat posisi kalau nanti Yesus menjadi raja. Sehingga di dalam perjalanan mereka itu membicarakan tentang siapa yang akan terbesar, yang akan duduk menjabat di samping Yesus. Sehingga mereka memperdebatkan tentang siapa yang besar. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, memang jabatan, kekuasaan tidak dipungkiri itu merupakan sesuatu keinginan dari kita semua, merupakan impian dari kita semua. Setiap orang tentu ingin mempunyai jabatan yang tinggi, setiap orang tentu ingin memiliki kekuasaan, karena di dalam dunia yang sekuler ini, di zaman yang modern seperti saat ini, jabatan merupakan suatu kekuasaan yang dinanti-nantikan, di mana ketika menjabat tentu akan menjadi lebih enak gitu, karena tinggal tunjuk-tunjuk gitu ya, tinggal perintah-perintah gitu. Nah, itu bagi dunia sekuler saat ini, baik itu mungkin di pemerintah, mungkin di perusahaan swasta, di semua organisasi, ketika menjabat tentu menjadi suatu impian, karena tadi enak gitu ya kalau sudah di atas, kalau ada yang di paling depan. Contoh misal kalau ada pejabat gitu ya, kalau misal kita kedatangan sama pejabat, biasanya langsung tempat-tempat yang akan didatangi dibersihkan. Kalau pejabat tinggi di jalan-jalan ditandani dulu gitu ya, sehingga enak menjadi pejabat, menjadi petinggi enak, yang selalu teratas, selalu terbesar, selalu di depan. Tetapi hari ini kita belajar di ayat 33 dan 34. Di sana Yesus mengatakan, saya ulangi, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ayat yang 35. Tadi di dalam kehidupan dunia sekuler, kalau kita ingin menjadi yang terbesar, ingin menjadi pimpinan, ingin menjadi pejabat, maka kita yang terdepan, kita yang terdahulu, kita yang terbesar. Tetapi Yesus mengajarkan di sini, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Dalam bahasa saat Ibrani, di dalam bahasa Ibrani dikatakan doulos. Doulos itu pelayan budak itu. Budak itu berarti hanya bisa menerima. Berarti budak itu dalam posisi serendah-rendahnya. Disuruh kiri ya kiri, disuruh kanan ya kanan, bahkan tidak bisa
berbuat apa-apa. Di dalam kepemimpinan Kristen, Yesus mengajarkan menjadi pelayan. Berbeda sekali dengan tadi dalam kehidupan modern saat ini, di dalam kehidupan sekuler saat ini, di mana pemimpin-pemimpin menjadi seorang raja. Tetapi hari ini kita belajar Yesus mengajar sesuatu yang berbeda. Kalau ingin menjadi pemimpin, kalau ingin menjadi yang terdepan, maka jadilah yang terdahulu. Jadilah pelayan bagi semuanya. Doulos, menjadi mudah. Tentu saja tidak mudah, karena dengan menjadi pelayan, maka kunci utamanya adalah rendah hati. Dalam bahasa kasarnya, mau merendahkan hati, direndahkan. Yesus mengajar di dalam kehidupannya bagaimana dia sebagai putra Allah, sebagai Raja alam semesta, mau merendahkan dirinya menjadi manusia, mati, dianiaya, sengsara, di kayu salib, merendahkan dirinya untuk kehidupan kita semua. Pelajaran luar biasa bagi pelayanan kita di gereja, di jemaat. Andaikan setiap orang, semua orang mau belajar dari Yesus yang mau rendah hati, mau merendahkan hatinya untuk kebaikan bersama, tentu menjadi tidak mungkin, atau menjadi impact-nya pasti gereja-gereja akan semakin tumbuh berkembang, akan semakin besar, akan berdampak bagi masyarakat. Andai semua jemaat mau rendah hati. Saya percaya setiap gereja pasti banyak jemaatnya, ada banyak orang-orang yang potensial, banyak orang-orang yang punya kemampuan luar biasa, yang setiap orang yang punya potensi luar biasa di dalam pengembangan dirinya, tetapi kemungkinan kenapa gereja tidak berkembang, salah satunya karena tidak punya rasa rendah hati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi ini kita belajar, mari di dalam kehidupan kita berkeluarga, kehidupan kita bergereja, kita adalah pemimpin bagi, paling tidak pemimpin bagi diri kita sendiri. Mari kita memimpin diri kita sendiri untuk kita lebih rendah hati dengan segala potensi yang ada yang kita miliki, dengan segala kemampuan akal budi pikiran yang kita miliki, dengan segala kelebihan yang kita miliki. Tidak menjadikan kita sombong, tidak menjadikan kita yang paling, tidak menjadikan kita yang merasa terdepan, tidak merasa kita yang terbesar, tetapi mari kita belajar menjadi pelayan bagi semuanya. Demikian yang bisa kita renungkan hari ini. Kiranya renungan yang singkat sederhana ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Selamat pagi, terima kasih, selamat beraktivitas. Gusti.